PT Lestari Banten Energi atau LBE, bersama Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Seerang, serta kelompok tani hutan Segara Biru, kembali melakukan penanaman 4.000 bibit mangrove jenis Rhizopora sp, di pesisir lontar Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Seerang Provinsi Banten, pada Senin 5 Mei 2025. Yang mana kegiatan ini merupakan bagian dari program pemulihan ekosistem mangrove sebagai bentuk upaya mitigasi perubahan iklim. Head of Operation PT LBE, Aryo Franata, menyampaikan bahwa meskipun perusahaan bergerak di bidang ketenaga listrikan, pihaknya menyadari adanya dampak lingkungan yang ditimbulkan. Karena itu, LBE berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan, salah satunya melalui penanaman mangrove yang telah dilakukan sejak 2019, yang mana hingga kini, LBE telah menanam sekitar 25.000 pohon mangrove di wilayah tersebut. Menurut Aryo, mangrove dipilih karena kemampuannya menyerap karbon dioksida atau CO2, serta manfaat ekonominya, seperti buah yang bisa diolah menjadi produk makanan. Ia juga berharap, kegiatan ini bisa mendorong pemberdayaan masyarakat sekitar melalui pelatihan dan pemanfaatan produk mangrove. Diketahui, LBE bekerja sama dengan KTH Segara Biru, untuk memantau pertumbuhan mangrove yang sudah ditanam, karena saat ini fokus penanaman masih di lontar, namun ke depan, terbuka kemungkinan diperluas ke daerah lain, dan diketahui total lahan yang telah ditanami ini mencapai 2,5 hektar. Kami dari PT Lestari Banten Energi, perusahaan yang bergerak di bidang ketenaga listrikan, di mana dalam menjalankan usaha juga memberikan dampak yang tidak hanya positif, tapi juga ada negatifnya. Itu sangat kami sadari sehingga kami sangat concern terhadap pelestarian lingkungan hidup. Untuk itu, sebagai pilihan, salah satu pilihan dari kami dalam rangka melestarikan lingkungan hidup adalah penanaman mangrove. Dan ini sudah kami lakukan sejak tahun 2019, di mana alhamdulillah kita sudah bisa menanam sebanyak 25.000 pohon, di mana hari ini kita menanam sebanyak 4.000 pohon. Ketua KTH Segara Biru, Fahruri, menyatakan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat, khususnya bagi kelompok tani, karena sekitar 30% anggotanya adalah perempuan, sehingga manfaat ekonomi mulai dirasakan, seperti pengolahan buah mangrove menjadi sirup, dodol, stik, dan bahkan kopi dari kelopak mangrove. Namun, ia mengakui pemasaran produk masih terbatas dan berharap ada bantuan untuk memperluas pasar. Keterlibatan perempuan 30% alhamdulillah kami perkatakan itu, dan manfaatnya di masyarakat banyak sekali, terutama nilai ekonomisnya dan ekologisnya. Sementara ini kita ke ekonomisnya itu pengelolaan hasil mangrove-nya, buah-buahan yang kita bikin sirup, bikin dodol, bikin stik. Sekretaris DLH Kabupaten Seerang, Iman Saiman, mengatakan pihaknya mendukung penuh kegiatan LBE yang melibatkan KTH, karena selain mencegah polusi dan abrasi, program ini juga memberikan nilai ekonomi bagi warga. Ia menyebut, bahwa wilayah pesisir lontar memang rawan abrasi, namun sejak adanya penanaman mangrove, kondisi mulai terkendali, dan DLH juga mencatat LBE telah menanam mangrove sejak 2019 melalui 2 perjanjian kerjasama hingga 2029. Nah, ini wilayahnya memang termasuk ada yang udah abrasi, tapi dengan adanya ini penanaman pohon ini dapat dilihat juga udah mulai terkendali. Sementara itu, konsultan CSR LBE, Gary Anugerah Dwi Putra, menambahkan bahwa mangrove tidak hanya mencegah abrasi, tapi juga mendukung kelangsungan ekosistem laut dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang mana kegiatan ini juga berdampak positif secara sosial karena bisa meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan membuka peluang ekonomi melalui ekowisata dan UMKM. Gary menuturkan bahwa, ke depan LBE akan terus memperkuat program CSR dengan pelatihan dan pendampingan, agar masyarakat bisa lebih maksimal memanfaatkan potensi mangrove. Dengan adanya mangrove ini juga itu bisa menangkap CO ya, gas CO, jadi bisa mengurangi emisi gas rumah kaca. Kemudian juga terkait dengan beberapa hal lainnya untuk yang lingkungan. Di bagian sosial sendiri, dengan adanya seperti ini kan kita bisa mengedukasi masyarakat juga gitu, mengedukasi masyarakat mengenai bagaimana kita bisa melindungi pantai supaya tidak.
Dari Kabupaten Serang, jurnalis Kabar Banten, Dindin Hasanuddin mengabarkan.